menyiapkan 300 vial atau 3.000 vaksin. 3.000 dosis. Iya, jadi direncanakan ada dua tempat, satu di Makodim, yang kedua di Rumah Sakit Pelamonia. Oke, jadi fasilitas kesehatan milik dari TNI Angkatan Darat. Iya, gitu ya? Iya. Selain di Makassar sini juga sebenarnya sudah disiapkan di seluruh wilayah Kodam Hasanuddin, meliputi dari kodim-kodim di tingkat 2 seperti Maros, kemudian juga di Kendari juga ada, Mamuju juga ada. Terutama di fasilitas kesehatan, detasemen kesehatan di wilayah, termasuk juga di kodim-kodim di wilayah atau di Koramil, demikian. Jadi ini mungkin penjabaran dari perintah dari Bapak Panglima begitu. Iya, sebagai tindak lanjut dari instruksi Bapak Presiden. Bapak Presiden kepada Bapak Panglima, dan kemudian diteruskan kepada seluruh jajaran dari Tentara Nasional Indonesia, termasuk TNI Angkatan Darat. Yang ada darat, yang ada di Makassar dan Sulawesi Selatan lah pastinya. Sulawesi Selatan. Oke. Baik, untuk teknis pelaksanaan ini bagaimana, dan kemudian untuk bisa mensosialisasikan dan bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu begitu tentang penyelenggaraan vaksin yang dilaksanakan oleh Kodim 1408 ini Pak Nadiem. Iya, jadi begini Mas, teknisnya melalui siaran radio RRI ini, jadi radio perjuangan lah saya boleh mengistilahkannya. Siap. Sejak zaman perjuangan sampai saat ini selalu eksis. Nah, saat ini juga kita pastinya sedang berjuang melawan pandemi COVID ini. Jadi melalui kesempatan yang baik siang hari ini, kami menghimbau kepada warga masyarakat semuanya, Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Jadi salah satu upaya dan langkah pemerintah yang harus kita dukung adalah pelaksanaan vaksinasi ini. Hal ini diberikan secara gratis ke masyarakat. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum masih sanksi. Dalam kesempatan ini kami sampaikan jangan sanksi. Kita berupaya untuk selalu sehat. Dan kita harus berupaya dalam keyakinan kita, siapa yang berusaha dan berupaya pasti akan diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan. Nah, salah satunya upaya melawan pandemi ini adalah melalui dengan vaksinasi. Mekanismenya khusus untuk di wilayah Makassar itu disiapkan 2 tempat. Pertama di Rumah Sakit Pelamonia, yang kedua di Makodim 1408 Makassar di Jalan Lanto Daeng Pasewan. Mekanismenya nanti warga masyarakat yang berkeinginan untuk vaksin silahkan datang dan akan kami tunggu jam berapapun ya. Mereka mendaftar, kemudian pastinya sebelum dilaksanakan vaksinasi akan dilaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan tahap screening awal dulu. Data screening awal. Kalau sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan vaksin dan akan dilaksanakan vaksin. Pasca dilaksanakan vaksin juga pastinya oleh tim kesehatan kami observasi dulu. Jadi ditunggu kurang lebih setengah jam atau sampai 1 jam. Harapan kita tidak ada masalah dengan itu, sehingga harapan ke depan masyarakat yang sudah divaksin mempunyai kekebalan atau herd immunity. Demikian mungkin. Baik. Oke. Nah, ini terkait untuk proses vaksin ini, apakah memang hanya khusus warga Kota Makassar atau harus menyertakan KTP begitu, Komandan? Harapannya sebanyak-banyaknya warga masyarakat kita ya. Mungkin kami sampaikan di luar Kota Makassar kan boleh, asalkan membawa KTP, karena salah satu proses administrasi pendataan itu harus menyertakan KTP, sehingga kita bisa mendata berapa masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin dan yang belum berapa. Harapannya ya seluruh warga masyarakat kita bisa melaksanakan vaksin itu, sehingga secepatnya lah wilayah kita, negara kita itu terbebas dari pandemi COVID ini, Mas. Jadi ceritanya ini serentak nih ya, bahkan bukan cuma hanya di Kodim 1408, di Maros juga melaksanakan, di Goa juga melaksanakan begitu ya? Iya Mas, jadi kalau diibaratkan mungkin serbuan vaksin ke masyarakat lah, tapi mungkin jadi harapan kita itu cepatnya kita terentaskan, jadi kegiatan vaksin ini di wilayah semuanya ada, Makassar, Maros, Goa, Pangkep, bahkan sampai ke Bone juga ada. Nah, kebetulan warga masyarakat Makassar ini relatif banyak dibandingkan wilayah yang lainnya. Pastinya juga mereka membutuhkan kekebalan itu. Baik. Dan ini kan pengalaman saya wawancara di beberapa tempat terkait dengan vaksinasi. Di tempat-tempat lain boleh dikatakan peminatnya itu membludak loh, ya. Jangan sangka mereka sebetulnya masyarakat itu sangat antusias ingin mendapatkan vaksinasi. Nah, lalu bagaimana kemudian kalau jumlah peserta ini sangat banyak, Komandan? Apakah mungkin sudah ada antisipasi ini yang akan dilakukan oleh jajaran Kodim 1408? Iya,
syukur alhamdulillah Mas. Kalau memang banyak, memang itu yang kita harapkan. Jadi tahap awal ini 3.000, nanti kita rencanakan tanggal 1 Juli nanti, itu kita 1 juta vaksin. Itu sudah merupakan harapan dan instruksi Bapak Presiden dari pusat. Harapannya semakin banyak masalah divaksin, lebih bagus. Jadi cepatnya lah ini bebas ya negeri kita, lingkungan kita dari pandemi ini. Jadi nggak usah khawatir, manakala mungkin kurangan nanti tanggal 1 juga kita akan lanjutkan kembali. Nah biasanya kan ini pengalaman ya, pada saat proses vaksinasi kan terjadi ada penumpukan begitu, masyarakat mungkin berbondong-bondong karena saking antusiasnya ingin segera mendapatkan vaksinasi begitu. Ini model pengaturannya nanti seperti apa ini? Apakah nanti siapa yang cepat dia yang duluan atau seperti apa? Jadi harapan kita nanti kita atur per waktu. Jangan juga kegiatan vaksin ini masyarakat antusias, tapi malah terjadi kerumunan. Ini dia pasti diwaspadai Komandan. Kita antisipasi, kita rencanakan nanti dibagi step per step. Nanti mungkin mekanismenya mereka yang hadir duluan kita data, kemudian kita siapkan juga ruang tunggu yang pasti jaraknya sudah kita atur. Nanti manakala sudah mulai habis, kita sampaikan ke warga yang lainnya untuk lanjut untuk vaksin berikutnya. Jadi harapan kita tidak ada penumpukan pada saat vaksin tersebut. Kalau boleh tahu gambarannya, vaksinator yang disiapkan ini apakah memang dari jajaran rumah sakit TNI AD ataukah mungkin ada bantuan vaksinator dari institusi lain? Khusus untuk kami, kita dari TNI AD khususnya dari fasilitas kesehatan rumah sakit Pelamonia. Mungkin pada saat yang sama, waktu yang sama, secara paralel rekan-rekan dari kesehatan fasilitas kesehatan rumah sakit yang lainnya, mungkin puskesmas juga melaksanakan itu, dan kawan-kawan dari kepolisian juga melaksanakan itu. Khusus untuk kami siapkan vaksinator dari rumah sakit Pelamonia, dan mereka sudah dapat predikat vaksinator, sudah tersertifikasi, itu. Jadi sudah terlatih mereka, jadi nggak perlu takut sebetulnya. Nggak perlu takut, tinggal kita yakinkan, kita pengen sehat. Kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, salah satunya melalui vaksin ini. Nah sebelumnya kan mungkin banyak masyarakat yang nggak ingin divaksin begitu ya, karena itulah mengatakan bahwa kandungan dan lain sebagainya. Nah bagaimana kemudian supaya semakin kendati pun mungkin masyarakat minatnya sudah semakin banyak, tetapi kan tidak bisa dinafikan juga nih Komandan bahwa masih ada isu-isu yang begitu yang sering membelilit masyarakat di dalam awan-awan pikiran mereka. Kita tidak pungkiri memang masih ada masyarakat kita yang seperti itu. Mungkin sedikit saya bisa bercerita. Kebetulan pada bulan Februari 2021 yang lalu, awal tahun lalu, saya juga sudah melaksanakan vaksin yang pertama. Dan vaksin yang kedua juga 2-3 minggu berikutnya. Jadi sebenarnya vaksin ini kan kalau kita baca di referensi adalah virus yang dilemahkan. Artinya merangsang kekebalan kita untuk melawan vaksin itu. Sudah tubuh mengenal vaksin yang virus yang masuk. Harapannya badan kita bisa mempunyai kekebalan sendiri, atau kekuatan untuk melawan vaksin itu, sehingga harapannya bisa lebih baik punya kekebalan. Jadi kalau mungkin gejala vaksin saja, kita ibaratkan mungkin anak-anak kita kalau habis imunisasi pasti ada demamnya sedikit. Dan itu jangan jadikan jangan jadikan alasan atau jadikan ketakutan. Jadi memang pada saat itulah sebenarnya badan kita itu sudah merespon itu, dan mudah-mudahan tidak waktu yang lama kita sudah punya kekebalan atau kekuatan untuk melawan virus itu sendiri. Karena kan boleh dikatakan tubuh orang itu kan berbeda-beda setiap individunya, Komandan Pastinya cara merespon setiap vaksin yang masuk itu juga berbeda-beda. Mungkin ada yang merasakan gejala, ada juga yang tidak merasakan gejala. Nah mungkin contoh Komandan sendiri merasakan gejala nggak? Jadi kebetulan saya sama istri saya juga sudah divaksin. Kalau saya awal tahun ini, kalau istri saya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Yang saya rasakan gejala saya, itu jujur bawahnya lapar. Bawahnya lapar, jadi makin banyak makan pengen makan gitu. Jadi, baik vaksin yang pertama atau yang kedua. Kalau istri saya
Mungkin karena ngantuk. dominan rasa takut, jadi agak cemas-cemas juga. Ya. Jadi sempat setelah vaksin itu merasakan Ada kecemasan sedikit. Oke. Tapi malamnya sudah enak untuk makan malam gitu. Oke. Ini sampai saat ini asik-asik aja ya? Asik-asik saja. Oke. Iya. Jadi yang terpenting walaupun memang sudah divaksin bukan berarti protokol kesehatan itu abai. Iya. Bukan berarti pakai maskernya dilepas. Ya. Iya. Okay. Dan juga bukan jaminan juga sudah divaksin bakal tidak kena. Nah, ini dia. Ada kemungkinannya. Iya. Termasuk juga saya. Iya, betul. Saya sudah divaksin satu bulan, 2 bulan. Nah, ternyata iseng-iseng saya cek, saya juga positif. Wah. Tapi yang saya rasakan tidak ada gejala sama sekali. Nah, ini kan salah satu bentuk fungsi dari vaksin tersebut. Kendati pun sebetulnya kita terkena lagi, tetapi nggak merasakan gejala yang berat begitu. Iya. Iya. Ini yang menjadi perlu diketahui juga oleh masyarakat, gitu, Pak. Ya. Iya. Oke. Nah, lalu untuk proses ini 3.000 vaksin, 3.000 dosis ya? Iya, untuk pra vaksin nanti pada saat program 1 juta vaksin kita siapkan 3.000 vaksin. 3.000 vaksin. Iya. Per harinya? Per harinya kami rencanakan 750. 750. Iya. Oke. Dan itu berlangsung di dua tempat ya? Iya, 2 tempat. Oke. Ke depan mungkin pada saat kegiatan serbuan vaksin yang 1 juta itu kami sedang mencoba merencanakan mungkin tempat vaksinasinya kita dekatkan dengan lokasi warga yang mau divaksin. Sehingga harapan kita itu akan memudahkan warga untuk melaksanakan vaksinasi. Tapi tentunya tempatnya juga harus kita siapkan ya cukup representatif dan layak sesuai dengan pertimbangan dari tim kesehatan pastinya. Oke. Ya. Khusus untuk serbuan 1 juta vaksin nanti, apakah memang semata-mata ini hanya dilakukan oleh jajaran TNI Polri saja atau mungkin dari institusi lain juga mengadakan begitu, Bu? Iya, semuanya Mas. Kita bersinergi. Sinergi semua. Tidak saja TNI atau Polri, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah seperti rumah sakit, puskesmas atau tempat-tempat tertentu, bahkan ada semacam kegiatan sosial itu yang sudah diinisiasi oleh warga masyarakat kita seperti di tempat-tempat pusat perbelanjaan atau mungkin itu sudah diinisiasi. Jadi semuanya ini tidak ada TNI saja atau Polri saja, tapi kita semuanya sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden. Jadi dalam 1 hari itu 1 juta vaksin sudah bisa kita laksanakan, itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Nah, mungkin saya lupa tanya-tanya ini untuk jenisnya. Vaksin apa nanti yang akan digunakan di khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan ini begitu? Dan juga karena kita tahu bahwa yang ada masuk ke Indonesia berbagai jenis, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, dan banyak lagi begitu. Iya, untuk di lingkungan Sulawesi Selatan ada Sinovac sama AstraZeneca. Untuk di Kodim sama di Poliklinik, nah itu kita menggunakan AstraZeneca. Iya. Oke. Termasuk nanti yang akan digunakan pada saat vaksin ini? Iya. AstraZeneca nanti kita akan gunakan. Oke. Dan bisa dipastikan sebetulnya vaksin ini sudah aman begitu, Pak? Iya. Oke. Kita pastikan aman sesuai dengan penyampaian dari tim Kes. Dan kebetulan yang tadi kami sampaikan, istri saya pun juga sudah melakukan vaksin AstraZeneca. Iya. Oke, jadi mungkin kalau ada informasi dulu ini kan sudah bisa menepis keraguan-keraguan tersebut terkait dengan vaksin tersebut. Bahkan kalau boleh dikatakan yang lebih dulu tersertifikasi sebetulnya AstraZeneca di WHO ketimbang dengan Sinovac. Sinovacnya. Saya dulu Sinovac, Mas, saya AstraZeneca. Sebetulnya sama kok, hanya mungkin saja yang perusahaannya yang membedakan itu, label perusahaan. Labelnya saja, tapi kemudian isinya itu sebenarnya sama. Nggak jauh-jauh beda. Sama-sama virus yang dilemahkan. Oke, mungkin Komandan yang terakhir, apa yang ingin disampaikan lagi, direview lagi, disampaikan kepada masyarakat ya terkait dengan program vaksinasi yang akan dilaksanakan oleh Kodim 1408 dan juga serbuan vaksin nanti pada awal Juli 2021. Ya, jadi kami menghimbau dan mengharapkan warga masyarakat kita sama-sama perangi wabah pandemi COVID ini biar kita kembali normal, hidup sehat dan bisa melaksanakan aktivitasnya. Saat ini kita masih menghadapi pandemi tersebut, jadi saya menghimbau, ayo datangi fasilitas kesehatan atau
tempat-tempat dilaksananya vaksinasi seperti di Kodim, di Koramil, khusus di Makassar, di Rumah Sakit Pelamia, kemudian juga di Makodim 1408 Makassar, datangi dan kita laksanakan vaksinasi gratis kepada seluruh masyarakat Makassar. Ya, harapan kita sehat, kita punya kekebalan dan kita bisa menghadapi pandemi ini secepatnya terhindar dari lingkungan warga Kota Makassar. Oke, mungkin yang terpenting nanti pada saat vaksinasi jangan sampai berkerumun, Komandan ya. Iya, nanti akan kita himbau datang, tapi juga hindari kerumunan dan tetap menggunakan masker pastinya. Jangan takut nggak kebagian. Jangan takut nggak kebagian, pasti akan kebagian. Pasti akan kebagian. Ini targetnya dari pemerintah memang ya, untuk bisa hampir seluruh masyarakat Indonesia 70% seluruhnya sudah divaksin. Iya, jadi sekali lagi jangan lupa mulai besok tanggal 26 Juni sampai dengan 4 hari ke depan kita melaksanakan vaksinasi. Nanti kita akan lanjutkan lagi 1 juta vaksin untuk di wilayah kita. Baik. Terima kasih Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya sudah bersama kami di RRI Pro 1. Ini sebuah sosialisasi yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan masyarakat bisa datang segera berbondong-bondong untuk mensukseskan program vaksinasi imunisasi COVID-19 yang disuarakan oleh pemerintah. Terima kasih, Komandan. Oke, terima kasih Mas waktunya. Salam hangat saya kepada warga masyarakat Makassar. Siap. Ayo kita hadap pandemi ini biar cepat hilang dari lingkungan kita. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Informasi Sulawesi